di era teknologi khususnya, kita ini kan hanya sekedar menjadi objek dari mesin. Kalau dalam dunia digital sekarang kita contohkan, maka kita ini hanya sebagai objek pasar gitu ya, ataupun orang-orang yang diupayakan untuk menjadi konsumtif agar bisa menggunakan teknologi tersebut dan menguntungkan bagi pemilik modal atau sang kapital. Eric Fromm di dalam bukunya mengatakan bahwa ia mencontohkan ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, manajer itu seringkali menjadi orang yang memiliki hak otoritatif dan bawahannya dipekerjakan seperti mesin. Makanya dulu kan kalau kita lihat ada banyak pemberontakan mogok kerja dikarenakan mereka ingin jam kerja itu disesuaikan agar mereka punya waktu bersama keluarga, punya waktu untuk aktif dengan realitas dunia mereka, seperti itu. Nah, bagi Fromm, cobalah bagaimana ketika seorang bawahan, karyawan itu diberikan hak mereka, diperlakukan mereka sebagaimana mereka itu adalah manusia tanpa mengabaikan seluruh potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi ada sistem seperti musyawarah agar mereka bisa berkreasi, atau dalam sistem kepemimpinan kita sebut sebagai ada laissez-faire, agar mereka lebih menggunakan potensinya, menggunakan segala fakultas dan fasilitas yang ada di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, ketimbang mereka hanya sekedar jadi robot yang ditugaskan, ini tugas kamu A, B sampai Z, selesaikan dalam waktu yang sekian, seperti itu. Itu sama saja merobotisasi manusia gitu. Mereka seperti orang seperti mesin yang dalam bekerjanya sebagaimana mesin, seperti itu kira-kira. Nah, ada satu ungkapan menarik yang saya ambil dari buku itu. Apa jalan yang harus kita lakukan? Saya meyakini bahwa hal itu dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap sesuatu. Itu pertama kali. Ada dalam bahasa Latin di dalam buku itu, kalau saya tidak salah, Homo sum humanimil alienum puto. Apa artinya? Saya adalah manusia dan tidak ada satupun manusia yang terpisah dari saya. Artinya kita memandang manusia lain itu sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari diri kita sendiri. Dan dengan itu secara otomatis apapun perlakuan kita terhadap orang lain itu seperti memperlakukan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian nilai-nilai humanistik itu bisa kita dorong terus, tidak hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain, seperti itu. Dengan demikian hal-hal yang menggerus nilai-nilai kemanusiaan bisa kita perbaiki dengan cara pandang kita melalui kalimat tadi, melalui cara pandang kita pertama. Itu upaya yang harus kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua melalui tindakan aktif kita untuk mengembangkan itu, karena kita sebagai subjek yang aktif, seperti itu. Jadi pertanyaan besar sebenarnya, apakah kemanusiaan itu masih memiliki tempat di masa depan, atau kita hanya sekedar berpikir secara personal, individualistik, dan tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain? Dan untuk apa sih sebenarnya kita hidup jika kita dari satu order yang sama, dari gen manusia yang sama, kemudian kita dari Homo sapiens sebagai genus Homo kita, lalu kita hidup perseorangan, dan itu tentunya cukup menyedihkan bagi manusia yang di dalam evolusi kognitifnya telah berevolusi naik ke tingkat yang lebih tinggi selama berabad-abad lamanya, tapi tindakannya tidak jauh lebih rendah dari binatang, dan itu sangat disayangkan. Saya jadi keingat dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, seorang tokoh aliran empirisme, bahwa manusia itu memiliki sifat
kebinatangan sehingga ada hasrat dominatif. Nah, oleh karena itu kita perlu sama-sama menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut secara bersama-sama, kooperatif, dan tentunya hal itu bisa kita ubah ketika kita berjamaah dan bersama-sama, tidak bisa berindividu dan perseorangan.